Sampai si bos gue yang di oil and gas bilang gini, you know what, you resign from me twice. Yeah, exactly. Jadi gue ikut Bu Teti, kita ke Prancis. Terus habis gitu Bu Teti tanya sama gue, Eski lu mau gak bareng-bareng sama gue ngebangun industri fashion nama Indonesia di luar negeri. Ya dari situlah I built my career path di fashion industry kan. Jadi kenal designers, jadi kenal selebriti gitu. Tapi kalau umpamanya gini, you main goalnya adalah memperkenalkan Indonesia. Bagaimana dengan New York Indonesia Fashion Week? Negative K, nothing further, just City Cabbie on the corner. Founder Indonesia Now dan Indo Pop Movement New York City. Welcome, Eski, thank you. Makasih. Aduh, senang sekali Eski you here. Me too. Lama sekali saya tunggu tapi you always now I got you. Me too. Happy Thanksgiving, by the way. Ya, happy Thanksgiving. Ya. You sekarang di Brooklyn ya? Di Brooklyn itu baru pindah pas for good 2020. Actually, jadi dari 2016 sampai 19 di Park Avenue, Cie. I know. Eski, what is your background, dari mana asalnya sebenarnya? Kita santai kan, boleh ngomong gue lu kan? Ente, antum, gak masalah ya. Awalnya gue tuh di oil and gas, Bang. Oil and gas? Yes, jadi awalnya begitu lulus kuliah, terus habis gitu ada satu kerjaan kecil, kayak misal diterima lah di, kan baru lulus kan, jadi diterima di kayak waktu itu perusahaan pulsa di Jakarta, di Indonesia, ya di BSD. Nah terus abis itu gue tuh ini kan, gue tuh follow Mario Teguh, tau nggak lo? Yes, Yang motivator yes. Ya kan, dia tuh selalu bilang kan, katanya bergayalah sesuai apa yang kamu pengen. Jadi misalnya kayak emang gue tuh udah into fashion dari dulu, dari zaman SD kali ya, nggak tau lah, pokoknya udah selalu beda aja gitu gayanya ya. Yes, gaya okay. Gue gitu udah selalu beda. Nah terus pada saat terus kan walaupun gue kerja di toko pulsa, ya kan, distributor pulsa, gue tuh selalu dress up nice. Iya, selalu dress up nice gitu, sampai ada temen gue, abis dari situ gue coba cari kerja lain kan, cari kerja lain, gue dapet di Gulf Oil. Okay. Jadi gue kerja itu 2008, gue kerja di oil and gas company. Tambang bukan? Jadi kantornya, okay. Iya, di kantornya di kantor gitu. Pertambangan. Iya, jadi di oil and gas gitu. Tapi di oil and gas itu kan formal ya, gayanya kan formal kan, right. Bang. Cuma gue tuh gayanya tuh kayak gue suka pakai, misalnya pakai blazer tapi ruffle apa. Nah pas gue kerja di Gulf gitu kan, gue punya teman lain kan. Nah temen gue ini, dia kerja di majalah tuh kan, dia connect sama gue di Facebook. Nah dia tuh selalu lihat gaya gue pas gak macem akhirnya dia bilang kan gitu, by the way nama gue tuh Dina Fatimah, nanti kita cerita kenapa bisa jadi Oke, saya juga namanya different dengan iya exactly kan. Iya, kita punya stage nih. Iya, harus begitu. Nah, terus jadi pada saat si temen gue ini bilang kan, gue tuh selalu komen kan di Facebooknya dia, karena menurut gue kerjaannya dia tuh keren banget gitu. Dia selalu kerja sama selebritis, kayak kan, event gitu-gitu. Ih, keren banget sih gitu. Terus gue selalu komen kan gitu. Terus tiba-tiba dia kontak gue, tanya, di kantor gue tuh lagi buka lowongan jadi fashion stylist. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, gue tuh nggak ada background fashion sama sekali gitu kan. Terus temen gue bilang, no, gaya lu tuh lucu, kata gitu. Udah mungkin lo ada bakat di situ, kenapa nggak coba? Tuh unik lah ya, oke. Gitu kan, dia bilang gitu sama gue.
Terus ya udah kan, gue coba lah ngelamar kerja. Ini majalahnya tuh besar loh, maksudnya kayak bahkan gue aja baca gitu, Aneka Yes, kalau Oke. misalnya lo tahu ya gitu kan, itu kayak besar. Terus gue dengan pedenya kan gue coba gitu, terus gue dites mix and match, dites nulis gitu kan, di interview juga sama mereka. Terus gue pas, dan di situ pada saat itu tuh banyak, kayak ada 4 apa 5 orang yang lebih berpengalaman daripada gue ngelamar di situ gitu kan. Terus gue kayak ya udahlah, nothing tulus aja kan, Right. I still have my job. That's right. Ya. Ternyata gue dipanggil interview berikutnya dong Oh, gitu. babak pertama ceritanya lolos. Oke. Gitu kan. Terus not just that, tapi gue juga langsung ditawarin kerja kan di situ gitu. Tapi pas pas tahu gajinya, lu tau gajinya itu kayak drop berapa kali lipat lah dari gaji gue di online. Iya. Ya kan. Terus tapi karena gimana ya, kayak itu passion gue di fashion kan gitu. Jadi gue ambil You tinggalin pekerjaan yang gajinya bagus. jadi di Aneka Yes, ya kan. Terus maksudnya gaji, karena gue juga tahu kan gue nggak punya pengalaman apa-apa gitu, nggak mungkin dong mereka tiba-tiba ya kan gitu. Nah tapi nggak apa-apa, gue ambil, gue belajar kan di situ gitu. Tapi gue 6 bulan gue nyerah. Waktu itu gue nyerah. Kenapa? Karena gaji belum Karena naik atau gaji. bagaimana nih? Karena gaji, maksudnya I understand. Yeah. itu nggak bisa kemana-mana, bahkan Gotcha. kayak ibaratnya ongkos dari rumah gue aja ke kantor itu nggak nutup, ya kan. Oke. Terus gue, aduh udah deh, gue nyerah nih gitu. Terus tambah lagi di industri fashion tapi lu nggak ada duit, ngerti nggak, kayak itu tuh. Iya. I understand. Aduh, udahlah ya kan, gue nyerah. Gue akhirnya ke bos gue yang di oil company Balik itu. lagi. Gue bilang sama dia, sir, kayaknya gue mau balik lagi nih kerja di sini gitu kan. Terus langsung kan si mantan bos gue itu kayak yang, I told you, yeah, I know you don't have money right there, gitu kan. Kayak gue speech panjang. Oke, if you wanna come back, katanya, gaji lo gue naikin 30%, katanya gitu. Kalau Malah bagus dong. sama bos gue di Gulf kan. Gue harus ngomong dong sama bos gue di Aneka kan, editor, sama si editor gue itu. Terus gue bilang kan ya, ma'am, kayaknya gue nggak bisa di sini gitu kan. I love the job, tapi gue juga kan harus realistis, yes. ya kan, gitu loh. Terus si bos gue ini yang di majalah kayak Eski, we don't act usually did this gitu kan, but we see your potential and everything, we raise your salary 50%. Wow. Jadi gaji gue di majalah dinaikin sama bos gue yang editor ini supaya gue nggak berhenti. Supaya stay. Iya. Tapi yang mana yang lebih bagus salarinya? Yang pasti kalau misalnya mau bagus yang masih di oil lah ya kan gitu. Tapi setidaknya mereka naikin gue 50%, gue masih bisa napas dikit. So what is the decision? The decision is the magazine. Wow, itu Golf udah bilang what you want. Iya, udah datang ya. Oke, menarik nih. Oke. Sampai si bos gue yang di oil and gas bilang gini, you know what, you resign from me twice. Yeah, exactly. Benar juga sih sebenarnya. Terus ya dari situlah I built my career path di fashion industry kan. Jadi kenal designers, jadi kenal selebriti gitu. Role kamu di magazine ini apa sih? Fashion stylist. What is it? What do you Jadi do? fashion stylist itu kerjanya gini, kita nge-create satu image tuh. Kalau misalnya lu lihat di majalah, ya kan itu kan suka ada tuh fashion berapa halaman gitu kan, isinya fashion, model segala macem. Nah itu kerjaan kita gitu. Jadi kayak kita mau bikin temanya apa nih gitu kan, buat bulan ini gitu kan. Bulan ini temanya holiday gitu kan. Ya udah kita
kita create satu image gitu, kita mau pemotretannya di mana, modelnya siapa, makeup artisnya siapa, makeupnya harus kayak gimana, fotografernya siapa yang kita pilih gitu-gitu. Nah, tapi dari majalah itu gue kenal selebriti Indonesia kan gitu. Terus akhirnya mereka minta gue jadi fashion stylistnya mereka, personal fashion stylist. Jadi gue ngerjain kayak misalnya mereka mau nyanyi, bajunya kayak gimana, makeupnya kayak gimana, looknya kayak gimana, itu gue yang siapin. Pakai sepatu apa, pakai aksesoris apa, kalungnya apa, itu yang gue siapin. Dan waktu itu gue klien gue lebih dari 10 lah selebriti ya, maksudnya soalnya gue juga kan pegang boy band, girl band, terus udah gitu kalau lu masih inget di RCTI itu suka ada dahsyat inbox di SCTV, terusnya keliling Indonesia juga gitu-gitu. Nah itu kerjaan gue itu. Berapa lama di situ sih? Di Aneka sambil gue, jadi tuh kalau di majalah tuh karena ibu-ibu bos tuh pada baik ya, jadi kita boleh ada kerjaan sampingan, nggak apa-apa, asal kerjaan yang main job kita kelar beres gitu loh. Jadi di situ siapa namanya karena boleh kan, jadi gue kemana-mana juga gitu. Nah itu gue dari 2009, gue resign itu 2014 awal. Nah gue resign dari Aneka ya. Jadi gue resign dari Aneka itu 2014 awal karena gue waktu itu harus ikut salah satu desainer ke Hong Kong. Dan itu nggak mungkin cuti karena hampir sebulan waktu itu. Jadi gue harus milih kan, gue mau kemana nih. Akhirnya gue berhenti. Tapi Januari gue berhenti, majalahnya tutup 2014 bulan Maret apa. Tahun yang sama? Iya, di tahun yang sama gue berhenti. Terus what next? Gue juga kan PR, public relationnya designer kan. Karena TV perlu koleksi kan, perlu artis perlu pakai baju ya kan. Jadi otomatis gue kerja sama designer juga kan. Akhirnya gue jadi publishingnya mereka gitu. 2014 itulah mulai gue kenal sama Bu Teti Rompis. Sampai tahun berapa di situ? Di Aneka, pokoknya itu sampai 2014 lah. Oh, sampai 2014. Karir fashion stylist, fashion stylist, public relation gitu-gitu. Itu sampai pegang semua artis itu, TV juga itu sampai 2014. Job kedengarannya sangat menarik, but why? Kenapa ke Amerika? What is it? Why? Ya itu, jadi ketemu sama Bu Teti karena Bu Teti reaching out salah satu klien gue, which is designer kan, di Jakarta. Jadi dia reach out salah satu klien gue, terus akhirnya gue ketemu sama beliau, terus beliau cerita, terus intinya tuh akhirnya desainer gue ini maulah pergi ke luar negeri gitu kan. Tapi sebelum ke Amerika kita ke ini dulu bang, kita ke show di Cannes, Prancis. Sama Ibu Teti. Jadi gue ikut Bu Teti, kita ke Prancis. Terus habis gitu Bu Teti tanya sama gue, Eski lu mau nggak bareng-bareng sama gue ngebangun industri fashion nama Indonesia di luar negeri gitulah. Nah, since gue tuh pernah keliling Indonesia kan, karena waktu gue di Aneka kan itu ada momen dimana gue setiap minggu itu gue keluar kota. Jadi gue ngeliat potensi lah gitu, ya kan. Apalagi kan gue ya pasti karena gue di fashion dan gue di media, otomatis kan gue pasti pergi ke Jakarta Fashion Week, diundang
undang desainer gitu kan. Jadi gue ngeliat potensi itu, terus gue bilang ya udah yuk gitu. Gue nggak mikir klien gue, ya udah klien bye semua ya kan gitu. Cuma dalam maksudnya silaturahminya masih baik ya, cuma ya itu gitu. Terus gue sama Bu Teti awalnya tuh kita ke Prancis kan, ke Prancis, terus pokoknya ke Eropa. Dari Eropa itu baru kita ke Amerika. Tapi ini kan cuma temporary, maksudnya cuma pergi show aja ya, show begitu. Show, iya setiap show gitu. Oke. Jadi bawa desainer. Tapi di Amerika pun juga pertama-tama tuh kita enggak ke New York justru awalnya. Ke Chicago. Chicago. Waktu itu dapat kesempatan dari ITPC ya, ITPC Chicago gitu. Terus kita ikut pameran. Ya dari situ. Nah, habis dari pameran itu terus ke New York. Kapan you decide bahwa you know what, I wanna move to America? Nggak ada. Jadi tahun 2015 datang ke sini untuk Datang apa? ke sini ya untuk show juga. Show juga. Show juga. Terus 2016 Bu Teti bikin ini kan, Indonesia Fashion Gallery di Park Avenue. Oke. Nah, di situ pas dari 2016 itu gue di sini 4 bulan, di Indonesia 2 bulan. Di sini 4 kayak gitu aja gitu. Karena gue juga gak kepikiran kayak gue bakal nikah, bakal ketemu ini gitu. Karena gue tuh orangnya kan go with the flow. Tapi karena ketemu dengan abang ini yang satu ini, tahun berapa itu? Jadi kita, nah ada cerita sedih nih. Oh, langsung hantam. Itu yang penting itu. Jadi ada 2019 pas summer Bu Teti meninggal di Jakarta, di Indonesia, ya kan? Kebetulan pas gue lagi di sini waktu itu, ya kan? Dan waktu itu tuh bulan itu summer kan, bulan September kita mau ada show, gitu loh. Gue tuh kayak dan gue juga bertanggung jawab kan sama desainer, sama semua orang yang sudah percaya dengan Indonesia Fashion Gallery kan, gitu loh. Walaupun apa namanya, terus udah gitu juga gue juga nggak nyangka ya Bu Teti bakal meninggal kayak gitu tuh. Itu bener-bener sedih banget. Terus ini harus gimana segala macem, tapi in the same time gue ketemu sama suami gue yang sekarang gitu. Jadi pas Bu Teti meninggal, gue ketemu Steven. Gitu kan. Nah, gue ketemu Steven, terus dia yang nguatin gue lah, gitu kan. Di samping ya desainer, teman-teman gue yang lain juga, we can do it SK ini gitu kan. Maksudnya ini kan legacy ya dari beliau gitu. Kalau misalnya mau cerita tentang Bu Teti juga itu nanti ada satu episode panjang sendiri lagi gitu. Tapi emang akhirnya 2019 akhir kita nikah. Jadi tuh prosesnya cepet banget gitu. Mungkin kalau emang jodoh kayak gitu kali. 2019 pas summer gue ketemu Steven. Winter dia datang ke Jakarta. Oh, oke. Jadi dia datang ke Jakarta, terus ya udah kita nikah November, ya kan? Kita nikah November, Desember gue balik ke sini kan? Gue balik ke sini, terusnya 2020 bulan Maret tuh gue inget banget, gue udah punya tiket pesawat mau pulang, ya kan? Karena kan kliennya kan banyak di Jakarta kan, di Indonesia gitu. Jadi ya gue harus pulang ketemu mereka gitu. Terus 2020 kan COVID ya. Akhirnya gue gak pulang deh. Nah itulah yang bikin go for good akhirnya sampai sekarang. Kapan galeri itu? Itu dari 2016 sampai bertahan cuma sampai 2019. Why is that? Kenapa? Apa kira-kira kendalanya? Bukan pas COVID kan nggak bisa ngapa-ngapain juga ya, apalagi kan mahal. Tapi goal dari galeri ini sebenarnya apa sebenarnya awalnya nih? Jadi gini, kan since yang tadi gue bilang kan kita
kita tuh pengen memperkenalkan industri fashion Indonesia kan, gitu. Kita mau memperkenalkan industrinya, gitu loh. Nah, terus dan kita tuh udah keliling, ya kan. Kita tuh mikir kayak yang sebenarnya kita harus kemana, ya kan? Karena berkali-kali kita keluar negeri juga. Sekarang gini, kayak lu keluar negeri gitu kan, pengen show jauh-jauh, Right. gitu kan. Lu tahu kan Indonesia tuh jauh. Ya jauh banget ya. Jauh banget kan gitu. Uh. Terus kayak yang pasti minimal kita maunya dapat exposure dong. Iya. Iya kan? Right. Dari internasional gitu loh. Tapi ketika kita ikut beberapa show kecil-kecil ini kok nggak ada apa-apa ya gitu kan. Kayak yang ini nih sebenarnya kita udah di jalur yang bener apa belum sih gitu loh. Kita harus kemana gitu kan. Kayak kita ke Paris juga nggak ada liputan yang berarti, liputannya ya cuma rame di negara kita aja sendiri ya kan. Itu pun cuma sekali. Iya, di sana. Next day not gone. Iya, Okay. Indonesia pergi ke luar negeri I gitu got kan, you. pergi ke Paris untuk show apa gitu kan. Mana nih gitu, kita harus gimana gitu sampai 2016 itu akhirnya kan 2015 kita mencari nih. Iya. Iya kan? Kita mencari. Nah, 2016 alhamdulillah kita ketemu lah gitu dengan produser yang memang apa ya, kayak yang memang untuk ini gitu loh, untuk kayak gimana caranya biar kita mainstream gitu kan, Indonesia fashion tuh biar bisa mainstream gitu. Akhirnya kita ketemu dengan New York Fashion Week, IMG, ya kan. Kita ketemu IMG, kita show dengan mereka, itu baru tuh wow, maksudnya kayak beritanya tuh bukan cuma di Amerika doang, nggak cuma bahasa Inggris doang. Jadi berbagai macam bahasa lah itu kalau misalnya kita Google ya, gitu loh. Bahasa apa di Eropa ditulis, di Amerika ditulis, Asia juga bukan cuma di Indonesia doang ditulisnya gitu kan. Right. Baru kita tahu, oh berarti emang kita harus di sini ya Ski gitu kan, kata Bu Teti ya waktu itu. Berarti kita emang harus ada di New York gitu. Nah, Bu Teti bikin namanya Indonesia Fashion Gallery. Ya karena maksudnya ini kan kerjaan private ya gitu. Karena kan juga end up-nya kan ini bisnis ya. Jadi ya emang yang bertanggung jawab ya private gitu kan. Kita mikirnya gitu ya, karena kita nggak ngarepin bantuan dari mana-mana juga gitu kan. Independen, nggak dari pemerintah bukan? Nggak gitu. Nah ini benar-benar pure Bu Teti gitu kan. Si Indonesia Fashion Gallery ini berserta, ya udah kita gather aja, kita nyari klien di Indonesia siapa yang memang mau gitu loh sama-sama kita untuk diperkenalkan di sini. untuk iya. Apa end goalnya itu? Bagaimana nih? You wanna sell what? Ya kita ngejual baju-baju apa ya, aksesoris baju apa segala macam, anything fashion dari Indonesia, brand, designers gitu. Terus sama ya kita yang pasti kita promosikan. Ya, Kita promosi Indonesia. Terus kan dan juga kan kita setiap kita show New York Fashion Week, orang datang ke galeri juga kan, pengen Datang ke lihat galeri, ada ya. apa. Tapi gitu. bagaimana resultnya? You sell or you worth it, or itu pertanyaannya sebenarnya? How is it? Karena pada waktu itu kita mikirnya masih mau promosi ya. Jadi memang goalsnya kan pasti kan ke bisnisnya, ya kan? Pasti kan kita maunya itu ke bisnis. Cuma kan ya lu ngerti lah gitu kan, marketingnya kan, untuk kita goals ke bisnisnya kan yang pasti kita harus marketingin, ya kan? Karena kan ya lu tahu tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan dulu. Ya kan, Ya. gitu. Nah, jadi kita tuh yang penting buat kita adalah kayak orang ngerti dulu nih kalau misalnya di Indonesia juga ada fashion yang keren, yang bagus. Ini kan Indonesia Now ya. Apa membedakan Indonesia Now, New York Fashion Week dengan Indonesia New York Fashion Week gitu? Apa yang membedakan semua ini? Gini,
kalau misalnya New York Fashion Week, Oke. ya kan, itu tuh New York Fashion Week, Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, London Fashion Week, itu buat industri. Oke. Jadi dalam artian gini, kayak gini ya, misalnya baju yang gue pakai nih sekarang, ya kan, ini tuh datangnya dari panggung Fashion Week itu. Dalam artian gini, ada yang namanya trend forecast, ya kan. Nah, trend forecast ini kayak misalnya gini, lu suka lihat nggak? Kayak misalnya lu ke Macy's, apa lu ke Zara, terus tiba-tiba lu ke Balenciaga, apa ke Chanel, apa ke Dior, gitu. Itu suka ada item yang mirip, Oke. ya kan? Yes. Nah, itu yang namanya tren, gitu. Jadi tren itu datangnya dari Fashion Week yang turun ke retail. Cuma berbeda dia punya. Jadi tergantung, kayak misalnya gini ya, misalnya kayak lu budgetnya beli sepatu sneakersnya Balenciaga, Oke. misalnya, Yes. budget lu segitu. Nah, itu yang originalnya, ya kan? Itu yang originalnya, yang memang mereka mereka showkan waktu misalnya spring summer 2020 kemarin, gitu. Nah, terus tiba-tiba, nah kalau misalnya budget lu adanya Aldo atau Steve Madden, nah itu ada juga. Tapi kan orang tahu kalau misalnya yang asli, bukan yang asli ya, maksudnya yang bikin Originalnya lah. pertamanya itu ya, Original. yang bikin pertamanya itu Balenciaga. trennya, bahasanya apa ya? Trennya datangnya dari Balenciaga. Oh, oke. Trennya. Tapi diturunin, ya kan? Aldo bikin, terusnya Steve Madden bikin misalnya. Terus udah gitu retail lain juga pada bikin gitu. Nah, itu industri. Got you. Ya kan? Nah, kita gimana caranya bisa masuk ke situ? Oke. Dan yang ngeliput kita pun memang media-media yang related dengan industri fashion gitu. Got you. Nah, itulah kenapa kita harus cari kita kemana nih harusnya, gitu loh. Makanya itu kita oke, New York Fashion Week yang mana, ya kan? Oh ternyata yang ini, gitu, yang harus kita ikutin. Sebenarnya waktu zamannya gue sama Bu Teti itu kita namanya Indonesian Diversity. Sebelum menjadi Indonesia Now. Karena kan gini ya, kalau buat brand-brand besar, ya kan, fashion house besar kayak Marc Jacob, Altuzara, terusnya siapa lagi lah, yaitu fashion show di New York Fashion Week atau di Fashion Week, itu mereka paling keluar budget itu budget marketing itu paling juga 6% dari biaya marketing yang mereka harus keluarkan. Karena kan tujuannya dari Fashion Week itu kan mengeluarkan koleksi baru yang akhirnya nanti akan turun ke retail. Bisnis kan? Gitu, turunnya ke retail. Nah, untuk brand-brand kayak yang tadi gue sebut, itu kan 6% nothing dong buat mereka. Right. Iya kan? Tapi buat kita kan besar. That's right. Yeah. Iya kan? Enggak semua orang, bahkan bisa dibilang susah lah buat emerging designer untuk tapi kalau misalnya kita nggak mulai pun kita nggak akan pernah sampai ke situ. Benar nggak? Iya. Success ratingnya berapa kira-kira itu kalau kalau ikut itu? Jadi gini, itu dia kenapa Bu Teti gitu initiate lah, nih kita harus bikin group show, ya kan? Kita tanya ke IMG, ke New York Fashion Week, bisa nggak kita group show? Karena kalau kita harus solo, pertama itu brand harus komitmen. Dia nggak bisa cuma sekali show, terus habis gitu dia nggak show lagi, nggak ada komitmen, nggak bisa. Nggak konsisten. Itu nggak bisa. Itu akan jelek buat bikin nama New York Fashion Week-nya jelek, ya kan? Karena kok
sekarang kan satu event sukses itu kan dengan repeat designer dong, ya kan? Iya. Dengan repeat tenan lah, apalah gitu kan. Satu event sukses kan dilihatnya dari situ dong, ya kan? It's mean acaranya sukses bikin si brandnya sukses. Which is si brand ini karena brandnya sukses otomatis dia bisa kembali, ya kan? Nah tapi kan butuh waktu ya. Kalau misalnya kita solo show tuh agak-agak susah. Iya. Jadi akhirnya kita initiate, kita bikin group show. Which is kita tuh mikirnya gini, yang penting nama Indonesia kedengeran dulu. Exposure dulu cari nih. Iya, Oke. nama Indonesia kedengeran dalam artian kalau misalnya Indonesia fashion itu tuh eksis gitu. Oke. Ya kan? Itu dulu deh gitu loh buat kita gitu loh, sebelum memang kita mengarah ke bisnisnya. Jadi makanya kita ada namanya waktu itu Indonesian Diversity. Nah cuma kan things happen, COVID, ya kan? COVID kan banyak banget yang berubah juga kan, gitu loh. Nah ternyata nama diversity tuh udah untuk BLM. Oh, makanya diganti menjadi now. Jadi now, gitu kan? Karena kan diversity udah nggak bisa dipakai nih, gitu kan? Rancu kalau kita kekeh pakai nama itu, gitu. Makanya akhirnya ya udah deh, mikir dapat nama yang bagus ya, now. Jadilah Indonesia Now itu di 2022. Times Square yang kemarin ini, yang kedua ya. Indopop. Ya Indopop, yes. Ya itu beda lagi tuh. Indopop ini karena jadi kan waktu zaman gue jadi fashion stylist kan salah satu klien gue tuh Fitri Carlina. Oke. Nah, terus kita ngobrol apa yang bisa kita lakuin. Eski jangan fashion doang dong yang lu promoin gitu kan di Amerika gitu kan. Indonesia Music kan juga banyak yang bagus gitu loh waktu itu. Iya makanya tapi ya gue sama Fitri juga kayak ya gue bilang kan kalau kita mau memperkenalkan musik Indonesia gitu kan nyanyinya di Times Square. Gak ada lagi. Iya. Sebenarnya Indopop itu udah lebih lama. Indopop tuh 2021. Jadi itu tuh udah kemarin kita season ketiga. Tapi continue you think like every year? Iya. Nah, kebetulan sama-sama September kan. Iya. Karena sama-sama September. Terus juga pada waktu itu juga mikirnya artisnya juga bisa datang nonton Fashion Week gitu kan. Terus udah gitu bisa nyanyi juga di Times Square, bisa bikin ada activation lain. Jadi you combine aja. Iya. I think smart move doh actually, karena you tidak perlu melakukan dua kali ya. Exactly. Lagi kan September kan enak udaranya. Ini idenya siapa? You atau idenya Fitri nih? Kita sih. Kita. Jadi emang apa namanya kalau Fitri mikirnya ya udah dong, jangan cuma musik itu doang, jangan cuma fashion doang kan gitu. Musik dong, kita kayak musisi Indonesia nih Eski bisa tampil di mana ya gitu. Makanya ya udah ya since gue kenal sama Times Square Alliance kan gitu, terus udah gitu gue lihat juga kayaknya nggak ada Indonesian Day. Ya jadi ya udah why not gitu, kenapa nggak coba gitu kan. Sponsor ini dari mana? Kebanyakan dari Indo. Dari Indo. Memang kita ya cari sponsor private. Pemerintah ada di sini? Pemerintah support banget sih, support informasi. Jadi kayak misalnya kita ada kegiatan, mereka pakai platform mereka juga kan untuk memperkenalkan gitu-gitu. The Massive yang bawa their own sponsor. Oh, got you. Ya, makanya kemarin termasuk si Pak siapa namanya nih yang dari Golkar itu. Ya kan? Gitu ya. Iya. Okay. Memang pokoknya mereka yang cari sponsornya, kita yang provide. Siapa yang membuat ini anunya nih? Apa namanya? Acaranya ini. Maksudnya rundown acaranya nih. Ya gue sih. Jadi memang kita tuh Indopop ini tuh memang kita fashion culture
ya kan? Jadi fashion, culture, sama music. Right. Makanya kita namain kan movement. 3 in 1. Oke. Gitu. Makanya kan kemarin ada ini juga kan, lihat nggak lo yang kostum parade, Ya. ya kan? Apa Jember Oh, Jember Jember ya. Fashion Jember Carnival, Fashion. ya kan? Itu kan culture-nya. Iya. Terus fashionnya kan ada 5 designers di situ. Terus udah gitu, ya music. Jadi Iya. music juga kan kita kasih kesempatan juga lah buat yang apa, yang lagi berjuang di sini gitu kan. Right. Terus itu kita tuh percaya yang namanya kolaborasi, ya kan? Karena kan hari gini tuh maksudnya kenapa kita ada Colombia, terusnya ada Jepang. Season sebelumnya juga kita ada penyanyi American juga, Iya. gitu kan. Terus ada penyanyi dari Turki juga sempet gitu loh. Karena kita emang ya kita harus kolaborasi lah, kita nggak bisa kalau cuma sendiri-sendiri Iya, gitu. I completely agree with that. Tapi ada juga yang saya dengar banyak orang berpikir, why don't you just put all Indonesian in different form gitu maksudnya. Anyway, itu juga pertama kalinya gue jadi MC, by the way. You did great. Yeah, you did great. Thank you. Yeah. Terus. Anyway, ya ke depannya mungkin kalau misalnya kita dapat funding lebih lagi, kita bisa bikin panggung lebih bagus lagi. Yang pasti sih itu. Terus udah gitu ya talent-talent yang dibawa juga bisa yang lain, yang lebih banyak lagi. Gitu. Tapi sebenarnya nih ya, satu lagi. Di New York, kalau menurut gue ya, gitu. Tapi maksudnya lu merasakan hal yang sama apa enggak nih, gitu. Di New York itu harga nggak bisa dimanipulasi, bener nggak? Yes. Mahal, Yes. murah. Fix dia. Bener nggak? Yes. Nggak ada di tengah-tengah. Nggak ada negosiasi di situ ya. Ya kan? Jadi ya kalau murah, ya productionnya begitu, gitu kan. Kalau mahal, ya begitu, gitu. Nggak bisa dimanipulasi. Mau murah kelihatan mahal. Oh, yes. I understand. Ya kan? I agree. Ya kan? Gitu loh. Nah, makanya kalau menurut gue ya, daripada budgetnya, misalnya dia punya, gue akan suruh klien gue ya, misalnya ada yang pengen banget fashion show, tapi budgetnya belum kekumpul, gue akan suruh dia nabung dulu. Ini kita bicara kalau dia koleksinya udah bagus apa segala macem ya gitu, sayang. Jadi gue akan bilang sama mereka, nabung dulu sampai cukup. Kenapa? Karena sayang, berita-berita di Google itu kan nggak bisa dihapus. Ya kan? Portfolio itu kan nggak bisa dihapus. Ya kan? Makanya kayak, apalagi kan gini ya, misalnya show gimana ya, gue nyebut angka nggak ya, misalnya show 5.000 gitu deh, ya kan? Misalnya show 5.000, tapi biaya datang ke sini berapa? Biaya itu desainer bikin koleksi berapa? Ya kan? Transportation gitu. Iya, akomodasi ya kan? Berapa gitu loh. Terus tiba-tiba mereka datang ke sini fashion show, dokumentasinya aja nggak bisa dipakai karena productionnya gimana gitu, ya kan? Nah itu kerjaan produser yang nge-reaching out, banyak yang kayak gitu. Jadi kalau emang udah siap, mendingan baru jalan daripada maksa. Jadi kalau ada teman yang ingin follow you step menjadi, let's say mungkin ada bakat yang menjadi designer of fashion seperti itu, what should they do? Apa kira-kira stepnya yang pertama yang harus dilakukan? Go school? Buat gini, fashion itu bukan industri murah sebenarnya, gitu loh. Tapi itu sesuatu yang mungkin, even if you don't have financial support gitu. Yang paling penting pertama itu pasti passion. Dari cerita gue di awal kan, Yes. gue nggak pernah sekolah fashion, ya kan? Because my parents they can't afford, ya kan? Akhirnya gue end up di public relation, communication. Yang justru yang ngelihat gue malah orang lain waktu itu, ya kan? Gitu, kayak gue ada
atensi itu Iya, marah iya, orang iya. lain gitu. Nah, terus jadi yang penting itu pertama passion sama mau kerja keras gitu. Karena nothing is impossible, bener nggak? Iya, iya. Gitu. Jadi nothing is impossible itu bukan cuma pepatah gitu. Kayak menurut gue ya gue ngelihat gila looking back looking back gitu, kayak gue tuh lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja juga gitu loh. Ya kan gitu. I can imagine like myself bisa travel gitu kan, bisa traveling gitu kan karena fashion, karena hobi gitu kan. Jadi emang, dan itu juga ya kerja keras gitu. Nggak tiba-tiba ya kan. Karena kan orang mikirnya kalau misalnya kayak lu bisa travel ke New York, lu bisa travel kemana, pasti kan ya punya privilege istilahnya ya kan. Ya lu punya privilege bisa ngelakuin itu semua gitu. Tapi sebenarnya ya itu semua kerja keras gitu loh. Ya kan, again balik lagi ke pertanyaan lo. Yang penting pertama itu punya passion. Tanya diri lu sendiri. Alright. Gitu. Lu tanya diri lu sendiri, ini beneran yang lu pengen apa enggak? Itu kan yang emang for some people susah ya untuk menemukan passionnya. Iya, menemukan. Dia punya gift. Dan lu jangan takut maksudnya kayak yang gue udah stuck gitu kan, gue udah stuck, it's impossible lah gitu kan, gue mengerjakan apa-apa yang emang itu passion gue, misalnya udahlah gue kerja di kantoran aja lah, udah terlanjur 9 to 5 gitu kan, living from check to check gitu kan, udahlah gitu, udah nggak mungkin gitu kan. Nah itu yang harus dirubah, ya di reverse gitu. Iya. Enggak, karena kalau misalnya gini, misalnya itu emang udah dunia lu, ya kan, itu lu pasti diarahin Tuhan ke situ. Yeah. Udah pasti lu ke situ. Bahkan kayak waktu gue di oil and gas aja kan, tiba-tiba gue diarahinnya ke temen gue itu, iya kan. Dan satu industri nih ya, kayak misalnya gini, industri lu nih bang, ya kan, industri lu podcast gitu kan. Nah, lu pasti akan dapat rezeki dari situ gitu, entah gimana caranya, itu lu pasti rezeki lu dapatnya dari situ gitu. Kayak di industri gue ya, industri gue nih industri yang masuknya susah. Tapi kalau misalnya lu udah masuk di situ, ya lu mau keluar juga susah gitu, ya kan. Yeah. Karena ya udah, emang ya udah rezeki lu di situ. Iya. Baliknya pasti ke situ lagi, ya kan. Somehow, entah apa ya, cepat atau lambat ya. Gitu sih. You main goalnya adalah memperkenalkan Indonesia. Bagaimana dengan New York Indonesia Fashion Week? Menurut gue ya bagus lah gitu kan. I know you busy, you gotta go. Terima kasih kembali. Makasih bang udah diundang ke New York City Podcast Perantau. Karena ini masih banyak mau dibicarakan nih Neski, tapi waktu but I gonna see you again, right? Yes, next time mungkin yang kita bahas project apa kali untuk tahun depan. That's right. Ya kan? Kita spill dikit-dikit. Yeah, I got it. Okay. Eski, thank you. Ya, Thank you, makasih yeah, bang. Masuk entertainment, masuk di fashion. Last time you masuk di cafe dangdut. Durajan cirialeku sing teruri hatiku, ya bau rewe matana ogi urun tupi usapa Indo amo malepiku aja tak peturen nuang marilah uriku wangi na tebu